Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Natal Rino Samuel. Saya merupakan mahasiswa dari S1 Manajemen Karyawan Perbanas Institute dengan nomor induk 2212070218. Eh, Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang kompetensi based management untuk memenuhi tugas human capital pada mata kuliah saya. Yang pertama kita masuk di 5 konsep utama nih. 5 konsep utamanya, yang pertama ada overview dari kompetensi based management, lalu yang kedua development kompetensi modelsnya, yang ketiga analisis kompetensi management, yang keempat ada research direction, lalu yang kelima ada conclusion dari kompetensi management yang akan kita bahas. Yang pertama nih, manajemen kompetensi merupakan metode klasifikasi dan pelacakan kinerja para karyawan sehingga mereka dapat lebih kompeten dalam menjalankan tugasnya. Nah, manajemen kompetensi ini merupakan sistem yang dipergunakan untuk mengorganisasi, merencanakan, melaksanakan, serta mengendalikan aktivitas dari para pekerja dari proses seleksi awal, rekrutmen, hingga pada saat bekerja supaya pekerjaan karyawan di perusahaan tersebut lebih kompeten. Nah, pendekatan kompetensi untuk manajemen sumber daya manusia bukanlah hal baru nih teman-teman. Ini sudah lama dipraktikkan dari perusahaan-perusahaan yang mature atau dari dulu nih. Selama bertahun-tahun pendekatan berbasis kompetensi telah terbukti sangat penting. Kenapa penting? Karena berguna untuk mengevaluasi serta meningkatkan kinerja para karyawannya. Jadi bisa dikatakan sistem kompetensi based management itu sistem yang mengatur semua hal nih teman-teman yang akan dilaksanakan oleh para karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, alasan utama untuk memilih pendekatan kompetensi manajemen seperti ini adalah yang pertama tuh memberikan identifikasi keterampilan, pengetahuan, perilaku, dan kemampuan yang diperlukan supaya pekerjaan-pekerjaan dilakukan di bidangnya masing-masing si karyawan tahu nih apa yang harus dilakuin supaya juga ada peningkatan ke depannya. Kemudian yang kedua itu memfokuskan rencana pengembangan individu dan kelompok. Itu teman-teman. Jadi fokusnya tuh si karyawan tuh paham nih gimana nih supaya perusahaan kita bisa berkembang. Gimana nih supaya kita bisa upgrade diri kita. Gimana nih supaya tim kita yang kerja nih supaya bisa mengerjakan pekerjaannya secara efektif dan efisien. Itu dibutuhkan kompetensi manajemen. Kemudian selanjutnya di development kompetensi modelsnya merupakan rangkaian kompetensi yang penting bagi kinerja yang superior dari sebuah pekerjaan. Di sini ada kata superior, berarti kinerjanya tuh harus bagus banget. Makanya eh, dipakailah nih kompetensi manajemen ini supaya kinerjanya lebih ditingkatin terus supaya perusahaan yang di tempat di tempat karyawan yang bekerja bisa terus meningkat kinerjanya. Kemudian banyak perusahaan dan organisasi pemerintahan yang menerapkan development kompetensi model sini untuk mengatasi masalah seperti transformasi organisasi, peningkatan kerja, pengembangan karyawan, dan perencanaan supaya pekerjaannya sukses. Selanjutnya ada analisis kompetensi manajemen. Nah, di sini nih tujuan dari analisis kompetensi manajemen ini untuk menganalisis secara sistematis nih ciri-ciri utama manajemen kompetensi supaya pekerjaan di perusahaan berjalan dengan semestinya supaya nggak kemana-mana nih ada pada koridornya. Makanya dibutuhkan analisis kompetensi manajemen untuk para karyawannya. Selanjutnya kita bahas research direction-nya. Nah, dari arah penelitiannya nih dalam manajemen kompetensi itu arah penelitian itu ke arah layanan web biasanya karena udah nggak manual ya supaya lebih efektif dan efisien pekerjaan-pekerjaannya dari kompetensi manajemen ini menggunakan web, menggunakan internet, kemudian ontologi, selanjutnya ada teknologi dan karakteristik inti dari sistem manajemen sumber daya manusia di masa depannya. Nah,
Kemudian yang terakhir conclusionnya nih. Conclusionnya manajemen kompetensi merupakan praktik yang menjadi penting secara pribadi dan publik organisasi karena membantu untuk menarik dan mengembangkan karyawan berbakat. Jadi karyawannya yang udah punya bakat bisa berkembang nih dengan adanya manajemen kompetensi. Jadi nggak stuck di situ-situ aja supaya si karyawan bisa upgrade dirinya supaya pekerjaan yang dilakukan bisa lebih baik. Kemudian mengidentifikasi orang yang tepat untuk posisi pekerjaan. Nah, perusahaan pasti akan memilih orang-orang yang kompeten di bidangnya supaya bisa mengerjakan pekerjaan dengan optimal gitu teman-teman. Kemudian yang ketiga menganalisis pelatihan. Nah, pelatihan ini penting, pelatihan dan pengembangan karir ini penting untuk karyawan, untuk kompetensi manajemen karyawannya supaya terus berkembang apa yang ada potensi di dalam masing-masing karyawan. Segitu aja teman-teman presentasi kompetensi based management dari saya. Sekian dan terima kasih.